Bayangin nggak, jangan-jangan bosnya ngomong A, itu mungkin 6 bulan lagi tuh baru dipresentasikan tuh. Keburu telat nggak? Iya betul. Itu yang membuat perusahaan kenapa bangkrut. Oh, oke. Pergerakannya menjadi sangat lambat. Maka ada teori yang mengatakan manajemen lebih baik lean, lebih tipis gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, pasti kan kita sering mempersulit diri sendiri ya. Misalkan masalah kecil kita gede-gedein gitu ya. Nah, itu bisa nggak sih kita minimalisir apalagi dalam segi bisnis? Nah, kita tanya ke Coach Arif ya. Hai Coach. Halo. Tanya nih Coach. Ya. Coach, kan kadang kita sukanya mempersulit diri sendiri nih Coach. Oke. Kita tuh dari mindset kita sendiri bisa nggak sih Coach kita menghilangkan pikiran-pikiran yang cuma masalah kecil nggak usah digede-gedein gitu. Oke, saya mau cerita hal yang paling sederhana mungkin gini ya. Jadi semua sisi dunia pasti kan ada 2 story di balik itu. Ya. Kalau cerita, mungkin kalau ingat zaman dulu kembali lagi cerita tentang Nokia. Nokia itu adalah sebuah brand yang sangat terkenal luar biasa dan sangat terkenal dan everybody menggunakan brand itu. Ya. Dan pada saat itu sebenarnya saya tahu banget ada Samsung berusaha untuk mengejar. Tapi Samsung ketika mencoba mengejar dia tidak berhasil. Karena aplikasi handphone saat itu softwarenya masih based on Symbian. Symbian itu yang punya Nokia. Dipakai sama Nokia. Ya saya nggak tahu yang punya siapa ya. Nah pada saat itu akhirnya muncullah BlackBerry. Nah ketika muncul BlackBerry, sebenarnya setahu saya Nokia sudah mulai ngeluarin namanya komunikator. Handphone komunikator. Tapi masih warnanya cuman bukan hitam putih, hitam sama hijau doang atau hitam atau apa. Paling dia kalaupun ada warnanya karena lightingnya saja. Jadi dia menganggap orang nggak perlu handphone secanggih itu. Jadi dia pengembangannya lebih ke arah lampu, ke arah gadgetnya. Jadi dia tidak fokus di dalamannya. Fitur unitnya mungkin ada fitur unitnya, tapi dia tidak pusing di softwarenya. Nah, sedangkan kompetitor waktu ketika bikin BlackBerry, kok BlackBerry kelihatannya keren. Iya. Akhirnya orang dulu kan semua ngetik itu kan modelnya bukan QWERTY ya, ngetik itu modelnya adalah A, B, C, 1, 2, 3 pakai angka 1 gitu kan, jadi keluarnya A gitu ya misalkan. Nah jadi itu gambarannya. Nah ketika terjadi perubahan sebenarnya sudah ada kisi-kisi bahwa Android akan iPhone atau Apple akan lagi membuat iPhone saat itu. Nah pada saat itu sebenarnya yang saya dengar gosipnya bahwa Nokia itu lagi berusaha mengantisipasi. Tapi keburu telat. Mau ngantisipasi tapi keburu telat. Jadi akhirnya perusahaannya nggak keburu keselamatan dan akhirnya bangkrut. Nah yang jadi masalah, maka ada cerita-cerita, bahkan kalau nggak salah ada beberapa buku yang mengatakan sulitnya seekor gajah kalau bergerak. Karena gajah udah gede banget. Iya. Kalau gajah udah terlalu gede, maka dia bergeraknya lamban. Sedangkan kalau sesuatu yang kecil, geraknya itu cepat. Makanya sampai keluarlah teori-teori manajemen yang mengatakan kalau manajemen gede, misalkan contoh ya, Presidir, terus kemudian ada VP, kemudian ada VP apa, terus kemudian ada GM masih ada senior manager masih ada manager masih ada supervisor dan sebagainya. Layernya terlalu banyak, apa yang bakal terjadi? Perusahaannya tuh gede banget. Iya. Saking gedenya, sebenarnya ini didamin oleh semua karyawan. Kenapa? Karena karir. Iya. Jenjang karirnya kesannya panjang, berarti artinya aku ada potensi untuk naik. Iya. Tapi buat perusahaan tidak bertumbuh. Oh, kenapa tuh Coach? Ya tadi berat. Ketika keputusan, saya ambil contoh yang gampang. Ini Karin saja nih yang lihat sendiri lah ya. Kita nggak usah bandingin sama perusahaan-perusahaan besar lain dulu ya. Saya kasih contoh. Ketika saya memberi keputusan satu hal, apakah langsung dijalankan sama tim? Tidak. Pun kalaupun dijalankan tim berapa lama? Lama banget. Iya. Itu sampai saya tegur berulang dulu. Iya betul. Betul nggak? Pertanyaan yang menarik. Kok bisa? Padahal kita layernya nggak banyak loh. Iya betul. Layer kan saya manajer dan tim atau supervisor atau tim langsung kan. Tapi apa yang terjadi? Lama banget gitu loh. Yang artinya ketika saya memutuskan sesuatu itu ceritanya bisa panjang nih ceritanya. Kecuali kalau beli gorengan ya, cepet banget kalau beli gorengan. Nah ini yang terjadi. Misalkan contoh ya, saya ngomong cuma sederhana. Kalau perusahaan makin gede, maka bos besar itu cuma ngomong satu. Saya merasa punya ide ini, udah selesai.
Oke. Nah, ide itu harus dieksekusi oleh para layer Jadi, eksekutifnya dan membuat itu diterjemahkan. Bayangin nggak, jangan-jangan bosnya ngomong A, itu mungkin 6 bulan lagi tuh baru dipresentasikan tuh. Keburu telat nggak? Iya betul. Itu yang membuat perusahaan kenapa bangkrut. Oh, oke. Pergerakannya menjadi sangat lambat. Maka ada teori yang mengatakan manajemen lebih baik lean, lebih tipis gitu loh. Ya itu mungkin bisa dikatakan benar juga ya. Saya nggak bisa mengatakan itu salah. Tapi mau saya gambarin bahwa apa yang terjadi sama Nokia, begitu Nokia bangkrut, ada cerita. Wow, kelihatannya dibikin cerita, kelihatan Nokia gagal, tapi dia sebagai pahlawan lah dan sebagainya. Dan si big bossnya yang di atas mengatakan saya sudah melakukan segalanya untuk mempertahankan perusahaan. Pertanyaan saya, kalau kita boleh jujur, apalagi saya pernah kerja di beberapa perusahaan besar, ketika keputusan diputuskan, nggak pernah tuh langsung jalan. Berarti pertanyaannya, perusahaan itu bangkrut bisa jadi bukan karena bosnya loh. Karena alurnya tadi ya? Alurnya tadi yang kepanjangan, yang timnya tidak buru-buru untuk melakukan perbaikan prosesnya. Ya, jadi makanya kalau hal-hal kecil tadi, jadi kita harus mengantisipasinya jauh. Makanya kalau saya nih tipenya adalah, saya 1 tahun ke depan nih, saya harus sudah berpikir nih, tahun depan tuh mau buat apa. Nah, cuman yang jadi masalah ketika saya ngomong tahun depan mau buat apa, atau saya minta tahun depan dibuat apa, yang jadi masalah adalah kadang-kadang beberapa orang adalah dia tidak paham bagaimana membuat itu. Step-stepnya. Nah, makanya kenapa itulah yang membuat kenapa kadang-kadang saya bisa ngelihat segala sesuatu harus melihat 3 bulan, 6 bulan ke depan saya harus sudah bisa ngelihat. Melihat, bukan meramal ya. Iya betul. Ya meramal juga sih, meramalnya tapi dalam konteks ngeliatin riset data dan sebagainya. Tugas kita adalah melihat 3 bulan, 6 bulan atau apa. Kalau enggak, maka akan jadi problem. Ini juga terjadi bukan hanya sebagai inovator, tapi ini juga terjadi kepada finance. Contoh finance ya, saya bilang. Apa fungsi finance? Fungsi finance kan artinya payment ya. Payment. Berarti dia harus juga salah satunya membuat forecast. Apakah keuangannya kita, cash flow-nya 3 bulan, 6 bulan ke depan itu aman atau tidak? Nah, ketika tidak aman, itu harus dilaporkan kepada manajemen. Ya dong. Pertanyaannya, aman itu patokannya apa? Pemasukan, hutang, sama pengeluaran. Nah, itu yang tugasnya harus diperhatikan. Nah, makanya kenapa kalau saya pribadi suka, kenapa kadang-kadang ya, kalau orang yang tidak membuat forecast dengan bagus, kadang-kadang kita kayak berjalan di hutan. Nggak jelas ya, Coach. Meraba. Nah, betul. Meraba. Ini aman nggak nih? Ini 3 bulan lagi aman nggak? Ya kita kan semua saling meraba nih. Ya benar sih, kita berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan memberikan jalan gitu ya. Tapi kitanya secara bisnis, kita meraba, kita nggak tahu. Masuk akal ya? Iya. Nah, makanya pertanyaan itu juga harus ditanya dari sudut penjualan. Lu mau jual berapa? Dan dilihat dengan realita. Makanya kalau mama kelihatannya seperti itu terjadi gap, maka apa yang terjadi? Harusnya HR masuk. Melakukan analisa apa yang salah dan memperbaiki. Jadi makanya kenapa tugasnya kita dalam perusahaan adalah bukan hanya cash flow, bukan hanya skill, dan manajemen juga mikir ke depannya mau seperti apa. Jadi masuk akal ya? Betul. Jadi makanya kalau ditanya hal-hal kecil tadi, sepele lah. Ya kayak tadi kan, mungkin Nokia menganggap Symbian sepele lah. Tau-taunya apa yang terjadi? Android muncul, Samsung pakai Android, Samsung meledak, dianya anjlok kelamaan. Karena yang namanya pembuatan software, sebagus-bagusnya pembuatan software itu membutuhkan waktu paling cepat 3-6 bulan, mungkin 1 tahun, nggak mungkin bisa lebih cepat lagi. Berarti kalau alurnya udah 6 bulan, dia masih tetap 6 bulan atau 1 tahun kan lebih lama ya, Coach? Betul. Apalagi gini masalahnya. Kan waktu itu kan dia nggak punya sudut pandang. Sudut pandang mereka kan hanya Symbian. Jadi mereka nggak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau mereka mau melakukan riset dulu kebutuhan masyarakat, keburu lama kan? Iya, lebih lama lagi. Lebih lama lagi kan? Terus udah riset, udah oke, baru bikin software. Udah keduluan orang. Masuk akal ya? Iya. Tapi pada saat itu apakah Android juga saat itu yang terbaik? Kita nggak tahu juga. Bener-bener buta kan? Iya. Orang saya juga sempat komplain kok. Kan pakai Android. Kenapa komplain? Lah dulu tuh enak banget pakai tombol. Lah sekarang kan tidak ada tombol. Ini kan layar doang tanpa tombol. Iya, betul. Saya awalnya juga ragu, ini bisa nggak gua ngetik pakai ini?
Ya kan, kalau saya ngerasa kalau ngetik itu harus kena sentuhan. Ini kan Iya. kagak ada sentuhan apa, Mhm. kosong. Nah itu yang disebut yang namanya touchless. Iya. Tapi akhirnya orang berubah lagi, gitu loh nangkep maksudnya. Iya, oke. Masuk akal ya? Iya. Nah jadi maksud saya bahwa perubahan-perubahan itu menjadi sebuah masalah. Jadi kita harus mengantisipasi. Idealnya adalah selalu melihat masa depannya seperti apa. Mhm. Dan itu yang harus dilihat, ini bener aman apa enggak. Jadi setiap pengeluaran mungkin orang finance akan teriak, oh mohon maaf pak, nggak boleh ada pengeluaran. Kenapa? Ini nggak aman pak, bener kan? Iya. Jadi jangan main kita, wah ini aman, jalan gitu dan sebagainya. Totonya jeblos aja, nah kayak gitu gambarannya. Oke coach, terima kasih ya coach untuk sharing-sharing hari ini. Nah nanti aku tanya-tanya lagi ya coach. Nah kalau misalkan mau mengikuti pelatihan NLP bisa kunjungi di nlpleadershipindonesia.com dan di corporaconsulting.com. Nah menurut aku sudah cukup nih coach untuk topik kali ini. Nanti aku tanya-tanya lagi ya. Dengan saya Karin Dan saya Coach Anthony Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.